Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Banyak hal yang terungkap. Dan sepulang kita, Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya, Pak. Mempertanyakan. Ya persoalan hasil penerimaan P3K itu. Ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Yang saya hormati segenap mitra Komisi 2 yang sempat hadir, mohon maaf tidak perlu saya sebutkan satu persatu, dan segenap rekan-rekan anggota Komisi 2 yang saya banggakan. Jika kita mencermati substansi agenda kita pada pagi hari ini dengan segenap mitra, yaitu adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran. Saya punya pandangan dari fraksi Golkar bahwa mitra kita hadirkan bertemu pada kesempatan ini bukan untuk mengadili atau memojokkan, tetapi kita mencoba mencari win-win solution, solusi yang terbaik dengan kondisi yang pasti tidak terlalu nyaman. Sudah ada perencanaan, sudah ada program, terus tiba-tiba anggaran dilakukan efisiensi. Saya punya pandangan bahwa persoalan efisiensi di sini harus diterjemahkan dari setiap kementerian atau lembaga, kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial berkaitan tata kelola yang ada pada kementerian atau lembaga itu. Ada dua hal yang menurut saya yang butuh perhatian yang cukup serius. Bukan berarti kementerian dan lembaga yang lain tidak serius. Yaitu ATR BPN dan Badan Kepegawaian Nasional. Dan ada satu hal juga yang perlu kita pikirkan, yaitu terkait dengan P3K, Pak, Kepala Badan Kepegawaian Nasional. ATR BPN begitu banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan fungsi pelayanan di ATR BPN itu sendiri dan terkait pula dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Belum selesai pagar laut, muncul lagi secara insidental kasus-kasus yang lain. Sehingga saya punya pandangan bahwa efisiensi ini bukan sebagai suatu alasan untuk tidak optimalisasinya hasil kinerja. Karena pendekatan kita ini bukan pendekatan upaya, tapi pendekatan hasil. Saya memahami betul, dan kita tentu memahami keinginan Presiden kita Pak Prabowo efisiensi ini, itu karena mungkin beliau melihat bahwa kondisi kemampuan negara kita sangat terbatas. Saya jujur katakan pimpinan saya di Banggar sebenarnya lari ke sini. Di Banggar lagi sekarang ini agendanya mendengar keahlian. Tapi saya berpikir ini lebih penting. Karena ini adalah bahagian proses yang kita sedang lakukan dengan hadirnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, saya coba ke penerimaan P3K. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah. Linear ke daerah. Kemarin saya dengan ketua komisi, ketua saya, lakukan kunjungan kerja spesifik di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terungkap. Dan sepulang kita, Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya, Pak. Mempertanyakan. Ya persoalan hasil penerimaan P3K itu. Ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa.
Mana lagi persoalan-persoalan seleksi tahap kedua, mana lagi persoalan paruh waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah juga tidak mampu merealisasikan kebijakan P3K ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal. Bahkan ada APBD provinsi daerah yang surplus. Nah, mungkin di sini Bapak Kepala BKN dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya membaca statement dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Pak Taufan, izin dengan segala hormat, hari ini agenda kita kepada seluruh kementerian lembaga khusus pengesahan rekonstruksi anggaran APBN. Izin Pak Ketua, saya menganggap ini adalah bagian dari instrumen untuk boleh dengan segala hormat, karena nanti untuk Kemenpan RB, BKN kita undang kembali terkait hal yang Pak Taufan sampaikan. Saya tidak melarang, tapi biar kontekstual saja. Ya, makasih Pak Ketua. Artinya kita berbicara efisiensi. Jadi mungkin menyentuh semua mitra kita, Pak, supaya ada pola yang jelas. Bahwa efisiensi itu bukan berarti pengurangan, tapi efisiensi itu adalah upaya pendekatan hasil, Pak. Saya kasih contoh ATR BPN dan BKN, Pak Ketua. Kalau demikian pendapatnya Pak Ketua cukup dulu untuk sampai sekarang.